Saudaraku yang mulia, sesungguhnya manusia itu siap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, bukan dengan anggota tubuh yang lain. Maka hatilah yang mengenal Allah, dan hati pula yang mendekatkan diri kepadanya. Hati yang beramal untuknya, dan hati yang berusaha untuk menuju kepadanya. Dan juga hati yang menyikapkan tabir penghalang terhadap sesuatu yang ada pada sisinya. Sedangkan anggota tubuh yang lain hanyalah menjadi pengikut atau pengiring, pelayan, dan sebagai alat pengkhidmatan kita kepadanya. Dan hati mempergunakan anggota-anggota itu seperti raja mempergunakan hamba sahaya, bala tentaranya, dan laksana gembala mempergunakan ternaknya, juga seperti tukang atau pengrajin yang mempergunakan alat dan perkakasnya. Ikhwan, hati yang diterima di sisi Allah apabila ia selamat bersih dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia akan terdinding daripada Allah apabila ia tenggelam dalam selain Allah. Hatilah yang dituntut, hatilah yang diajak bicara, dan hati pula lah yang akan merasakan bahagia dekat dengan Allah. Maka beruntunglah manusia apabila ia dapat membersihkan hatinya, dan hati itu pula lah yang mengalahkan dan mencelakakan seseorang apabila ia mengotori dan menodainya dengan dosa dan kesalahan. Pada hakikatnya, hatilah yang taat kepada Allah, sedang ibadah yang dilakukan anggota-anggota badan adalah timbul daripada cahayanya. Dan hati pula lah yang durhaka dan melawan Allah, sedangkan kejahatan yang dilakukannya yang mengalir ke seluruh anggota badan itu adalah merupakan bekas-bekasnya. Dengan gelap dan terangnya hati, nyatalah kebaikan dan kejahatan lahiriah pada diri seorang hamba, karena setiap bejana akan membayangkan apa yang ada di dalamnya. Apabila seseorang itu mengenal hatinya, niscaya ia akan mengenal dirinya. Dan apabila ia telah mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Begitu juga sebaliknya, manusia tidak akan mengenal hatinya, niscaya ia tidak akan mengenal siapa dirinya, dan juga ia tak akan pernah mengenal siapa Tuhan sebagai penciptanya. Dan keadaan hati kita itu kadang-kadang ia menurut ke bawah sejauh-jauhnya, merendah sampai ke ufuk para setan-setan. Dan terkadang ia meninggi, naik ke atas puncak ketinggian, meningkat sampai ke alam malakut yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak mengenal hatinya sendiri untuk diteliti dan dijaga, serta tidak digunakan untuk mengintip sesuatu dari pendaharaan alam malakut, ia termasuk dalam apa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Hasyr ayat 19, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bisa mengenal hati dan segala seluk-beluk, sangatlah perlu kita kepada seorang guru, seorang mursyid, atau seorang murabbi yang akan membimbing batin kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah merupakan pokok pangkal daripada agama kita sendiri. Harus kita akui bahwa kepercayaan dan keyakinan yang kita miliki sekarang pada dasarnya masih semu,
kabur atau samar-samar dikarenakan adanya kabut yang menutupi diri kita untuk melihat hakikat kebenaran yang sebenarnya. Sehingga hal inilah yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh dalam beragama, dalam beramal, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang menghalangi pengenalan ini adalah dikarenakan seringnya kita menutupi diri dengan segala kesibukan, pergaulan yang membawa pada kemaksiatan dan perbuatan dosa. Menyia-nyiakan waktu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang tanpa kita sadari, karena itu semua kita telah lalai dari hakikat keberadaan kita yang sebenarnya, yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengenal Allah itu sendiri. Harus kita akui, kebanyakan daripada kita, termasuk orang yang senang berbicara ini, tidak mempunyai rasa sensitif terhadap jeritan hati, bahkan mengabaikannya karena lebih mementingkan kesenangan dunia semata. Padahal hati itu menginginkan kasih sayang, perhatian, dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran kita tertutup terhadap bisikan kebenaran. Mata kita buta terhadap tanda-tanda kekuasaannya, dan kita tidak dapat melihat keberadaannya dari itu semua. Sementara Allah tidak pernah tidur dan lalai dalam memperhatikan kita. Kasih sayangnya selalu ada untuk kita, memberikan segala sesuatu pada kehidupan ini. Pernahkah kita merenungi bahwa kita sudah menyakiti diri kita sendiri dengan memurkai Tuhan Sang Maha Pencipta kita? Sahabat sekalian, kita memohon kepada Allah agar Allah mau melapangkan batin kita, memudahkan urusan kita, dan memberi petunjuk kepada kita untuk mendapatkan seorang guru, beliau yang mulia ini nantinya yang akan mampu membimbing batin kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sajalah cuplikan kecil yang mudah-mudahan video ini menjadi manfaat, terutama bagi pribadi diri orang yang berbicara ini, yang seterusnya bagi sahabat ikhwan sekalian. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab.